Kesempatan yang ini kan sebenarnya kesempatan untuk membuka wawasan mata, iya wawasan. Ini ya? Siap. Sama kan? Kita nih. Masih manual. Iya. Nggak ada alat bantu, jadi dari segi harga sebenarnya nggak terlalu jauh. Iya. Okay. Your name? Master. Okay, so this is yours, right? We're actually Newport Gun. Oh, okay. So this is Heavy heavy machine gun, medium machine gun. Oh. There's two of these in a squad. There's only one of these. Yeah. Yeah. Same, MPG and Thermal is the gunner, the assistant gunner. He just talked about it. Saya perlu off the tripod. bukan sniper. Senjata pemukul jarak jauh, tapi akurat. 4 kilo bisa ketembak. Iya 4 kilo. Lasernya sampai berapa kilo? 4 kilo tuh efektif. Laser udah pasti nyampe. Ini taruh di karena tekanan. Oh iya. Iya. Oke. Thank you guys. Thank you. Here, coba. Ada di senjata. Kita dari Siap. mana? Kosan. Siap Kostrat. 15 ya. Siap. Iya, Pak. Jadi kita ada yes, I need the funding. Ya, optik udah bagus, tapi laser kan belum ada. Tapi yang punya optik ini juga nggak banyak kan? Di Siap. Batam nggak banyak gitu. Siap terima kasih. Yang punya laser belum ada, Kostrat. Siap dari mana? Kita udah beli, tapi kan masih kurang Pak. Biasanya untuk pasukan khusus. Kostrad paling untuk Taipurnya. Ini sama ya. Oh ini sniper. SRS. Oke. Ini berapa? Magnification-nya berapa? Pembesaran berapa kali? 8 kali. 8 kali. Iya. Dari 4 kilo bisa 8 kali. Jarak efektif berapa? Jarak efektif 1 kilo. Secara resmi untuk latihan Super Garuda Shield tahun 2022. Kali ini yang berbeda dengan tahun lalu adalah pesertanya. Pesertanya tidak hanya 2 negara ya, seperti yang kita lakukan tahun lalu, tapi total ada 13 negara. Nah, 13 negara ini ada yang berpartisipasi dalam mengerahkan kapal angkatan lautnya atau KNI-nya, yaitu seperti Singapura, Amerika, kemudian juga pesawat udaranya dari Amerika juga. Kemudian kalau pasukan itu dari Australia, kemudian dari Jepang, tadi yang ikut terjun adalah juga pasukan bela diri elemen daratnya yang juga ikut terjun. Kemudian dari Singapura juga, mereka akan terlibat untuk latihan yang akan berjalan sampai dengan tanggal 14 Agustus. Materinya bukan hanya darat ada di sini, tetapi juga ada di laut. Kita lakukan hari ini sudah berlangsung di utaranya Bangka Belitung, latihan co-deployment atau cooperative deployment. Jadi ada 7 kapal angkatan laut. Kita membawa 4 kapal angkatan laut, yaitu KRI Bung Tomo, KRI Makassar, KRI John Lee, KRI Franz Kasiepo. Dari Singapura ada 2 kapal juga, RSS Spring dan RSS Resolution. Dari Amerika ada 2, yaitu USS Charleston dan USS Green Bay. Nah, co-deployment itu adalah salah satu manuver yang perlu dilakukan karena banyak yang bisa dilakukan. Hari ini salah satunya adalah search and rescue, di mana pesawat intai yang terlibat adalah pesawat intai angkatan udara kita dengan Amerika. Jadi kapal, misalnya kapal dari Amerika, Singapura, dia seperti pura-pura memberikan sasaran, namanya buoy. Nah, nanti yang mencari Boeing-nya TNI. Kalau sudah ketemu,
dilihat, dilaporkan ke kapalnya Amerika. Begitu juga sebaliknya. Kapal KRI kita membuang buoy tadi, pura-pura untuk objek atau sasaran search and rescue. Kemudian yang mencari adalah pesawat juga intainya Amerika, kemudian dilaporkan ke KRI kita. Itu hari ini. Kemudian ada latihan juga amphibious atau pendaratan yang juga melibatkan tadi beberapa kapal termasuk marinir kita dengan marinir dari Amerika Serikat menggunakan semua kendaraan pendarat yang dimiliki oleh kita maupun mereka. Jadi intinya memang kali ini kita melibatkan 3 angkatan sehingga gabungannya ini yang akan kita latihkan. Berlatih itu adalah sesuatu yang menurut saya sangat diperlukan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.